Clarissa Handayani. Dan aku Dini Ayu Mulyani. Kami akan menemani kalian pada episode kali ini. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa sih, Din? Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang wacana libur puasa tuh, Mbak. Wow. Yang akhir-akhir ini sangat ramai sekali informasi. Dan pasti dinanti-nanti nggak sih? Iya, pasti ditunggu. Dan kita akan mengundang narasumber yang pastinya informatif banget nih buat kalian. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita panggil ini dia, Ibu Aulia Arifatni SEMM dan juga Pak Najib Abdul Wahab SPD. Assalamualaikum Bapak Najib, Ibu Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu, Bapak? Alhamdulillah sehat ya Bang. Sehat kan? Ya. Alhamdulillah. Bahagia juga Bu. Bahagia. Harus selalu bahagia. Harus selalu bahagia. Bahagia kunci utama. Iya, iya. Betul Kita banget. harus ini ya, sesuai dengan misi dari kurikulum Merdeka yang baru saja dicanangkan Apa oleh tuh, Bu? Menteri Pendidikan kita Bapak Abdul Mukti, bahwa pembelajaran untuk saat ini itu harus pembelajaran yang sifatnya adalah meaningful, bermakna dan juga Berbahagia. Oke, Bu, kan habis ini kita kan mau ada liburan Ramadan nggak sih? Iya kan? Iya, betul banget. Nah, apa sih Bu tanggapan Ibu tentang puasa libur Ramadan ini? Nah nih Bu, puasa 2025 sekolah libur 1 bulan. Wah, iya ini. Apa sih Bu tanggapan Ibu dari berita kali ini? Oke, kita lihat ya, ini beritanya dirilis di tanggal 14 Januari 2025 tentang apakah puasa 2025 sekolah libur 1 bulan. Yap. Ini kalau saya kembalikan ke hostnya ini, pingin libur nggak sih? Pingin dong Bu? Pingin. Pastinya pingin libur. Nah, tetapi, untuk menetapkan apakah sekolah ini libur selama 1 bulan ataukah tidak, nah ini kami punya dasar. Kami mengambil dari dasar surat edaran bersama dari 3 menteri, Menteri Pendidikan Dasar Menengah, kemudian Menteri Agama Republik Indonesia, dan juga Menteri Dalam Negeri. Nah, surat edaran itu ditandatangani di tanggal 20 Januari 2025. Jadi artinya ini keluar dulu ya. Iya. Jadi semacam dia itu heboh dulu di depan. Di depan. Kemudian muncul SEB, di dalam SEB tersebut satu hal yang isinya bahwa pembelajaran selama bulan Ramadan itu ada pengaturannya. Jadi pengaturannya dimulai di tanggal 27-28 Februari 2025. Kemudian di bulan Maret tanggal 3, 4, dan 5 Maret itu pembelajaran dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Jadi pembelajarannya ini sifatnya mandiri. Di rumah dong Bu pastinya. Oke, itu di rumah. Tetapi di situ ada penegasan lagi. Di situ pembelajaran loh ya, kata-katanya bukan libur, tetapi pembelajaran yang sifatnya mandiri, dilaksanakan di lingkungan keluarga sesuai dengan penugasan dari satuan pendidikan. Jadi harusnya kalau kita Pak gurunya ini ngasih tugas dulu ke siswa untuk direalisasikan, dilaksanakan dalam proses pembelajaran di keluarga, itu sah-sah saja. Oh, paham ya? Paham. Kalau nggak dikasih juga alhamdulillah sih Bu. Pelajaran Terus sebentar, saya lanjutkan lagi. Iya. Itu kan tadi untuk pembelajaran mandiri ya di awal permulaan puasa. Kemudian di tanggal 6 Maret, mulai tanggal 6 Maret, 7 Maret, dan seterusnya sampai dengan tanggal 25 Maret, nah itu seluruh peserta didik tetap masuk mengikuti pembelajaran di satuan pendidikan. Di sekolah. Di sekolah. Masuk dong Bu pastinya. Masuk dong. Kalau yang tadi 5 hari di awal puasa itu pembelajarannya mandiri. Kalau yang 6 sampai dengan tanggal 25 itu pembelajaran terbimbing di sekolah. Ya, tapi ada kabar baiknya lagi. Nanti Apa tuh, Bu? di
tanggal 26 Maret ya, tanggal 26, tanggal 27, 28 Maret, akhir bulan Maret sampai dengan April, tanggal 8 April. Nah, itu libur hari raya. Hai. Yeay. Yang ini libur ya, Bu. Itu sebetulnya bunyinya tetap aja pembelajaran ya. Iya. Pembelajarannya mungkin bisa bermacam-macam ya. Iya. Pak, model Iya. pembelajaran itu kan nggak harus melulu kita berada di dalam Di kelas. sekolah. Gitu, betul. Iya. Jadi di SDB ini diatur bahwa model pembelajaran itu meskipun sifatnya mandiri itu tetap dalam ranah untuk peningkatan keimanan dan ketakwaan. Kemudian juga untuk memperbaiki akhlak juga. Kemudian juga untuk meningkatkan kepemimpinan ya. Kemudian juga kepribadian dan karakter mulia kita. Melalui apa saja? Bisa bermacam-macam aktivitasnya, misalkan mengikuti kajian keislaman bagi yang muslim. Kemudian juga bisa mengikuti pondok Ramadan atau pesantren kilat kayak gitu Pak ya. Nah, itu kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Tapi untuk yang non muslim bukan berarti terus nggak pembelajaran juga ya, mereka tetap mengikuti pembelajaran pendampingan rohani. Seperti itu. Jadi tetap ada walaupun beda agama tapi nggak menghalangi libur-libur ini juga ya, Bu. Iya, tetap semuanya harus Sama, berjalan. iya. Sama. Oke, jadi terjawab ya pertanyaannya. Nggak jadi 1 bulan dong, Bu ya. 1 bulan. Tidak ada libur 1 bulan ya. Semua tetap berjalan, pembelajaran berjalan di akhir Februari sampai dengan awal bulan Maret sampai dengan tanggal 5 Maret itu pembelajaran mandiri. Setelah itu tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 25 Maret itu pembelajaran terbimbing di sekolah. Kemudian tanggal 26 Maret sampai dengan 8 April itu baru pembelajaran di rumah mandiri ya, untuk merayakan kemenangan umat muslim ya, hari raya Idul Fitri. Nah Bu, pasti kita selama libur ini kan punya dampak, ada dampak negatif dan ada dampak positif dong Bu pastinya. Kira-kira apa sih Bu dampak dari libur sekolah ini? Sebelumnya tadi pasti ini ya, karena punya mindset di awalnya libur itu 1 bulan. Iya. Bayangkan. Kalau liburnya 1 bulan, yang kita khawatirkan ini siswa ini, peserta didik ini malah semakin mager pastinya. Iya. Jadi, puasa itu dipakai sebagai alasan untuk tidak berkarya, tidak produktif gitu ya Pak Najib ya. Nah, padahal pada saat puasa justru ibadah kita nilainya itu akan ditingkatkan. Aktivitas yang bernilai produktif itu pasti akan mendapatkan imbalan atau buah berupa pahala yang lebih tinggi nilainya. Itu nanti akan yang lebih paham ini Pak Najib. Pak Najib. Dampak positifnya pasti banyak. Luar biasa itu. Diisi dengan kegiatan yang produktif gitu ya. Sepakat ya Pak ya? Sepakat sangat. Nah, itu. Kalau dampak negatifnya yang kita khawatirkan pastinya siswa itu akan malas bersekolah. Iya. mager semua. Kita libur 1 minggu aja mau sekolah Udah mager. Iya. Itu nanti isinya malah dipakai untuk tidur gitu aja, karena alasannya tidur adalah bagian dari ibadah. Itu selalu seperti itu ya Pak. Iya, Nah, itu betul. kan anggapan yang sebetulnya nggak benar juga Ya, ya. kambing hitam hadis itu. Ha-ha. Iya, betul, iya. Nah, Bu Aulia, apakah nanti saat bulan puasa jam pembelajaran itu tetap efektif seperti biasanya atau bagaimana nih Bu? Tentunya tidak ya, Oh, iya. tentunya tidak, karena dari gurunya sendiri, dari ASN, dari guru itu aturan untuk jam kerja juga mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat gitu ya. Jam kerjanya memang lebih pendek daripada hari normal biasanya. Jadi kalau siswa selama ini dalam 1 jam pelajaran itu 45 menit, nanti pada saat
puasa ini 1 jam pelajaran itu hanya 30 menit. Wow. Oh iya, senang Pasti sekali. pulang lebih awal nggak sih? Iya, pastinya. Iya. pulang Tapi lebih Bu, awal. ngomongin soal Jam efektif. nah, gimana nih Bu? Ini kan katanya di bulan Ramadan mau ada agenda tentang PSAJ, iya. nggak sih? Iya, PSAJ. PSAJ. Itu gimana sih Bu? Kita kan yang masih ini kelas saya sendiri kelas 11 dan ini juga masih kelas Kelas 10. Kita belum paham banget gitu loh Bu. Oke, jadi PSAJ ini kan bagian dari asesmen ya, penilaian untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi ketercapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, juga sebagai upaya untuk kita menentukan kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, PSAJ ini yang nanti akan dilaksanakan di bulan Maret itu kan untuk kelas 12 ya. Iya. Berarti itu adalah salah satu indikator yang kita perlukan juga untuk menentukan kelulusan mereka di tahun ajaran 2024-2025 ini ya. Kalau kelas 12 mengikuti PSAJ itu kalau di Domnisnya memang PSAJ itu di sekitaran bulan April 2025. Tetapi dengan beberapa pertimbangan untuk PSAJ di Turen 1 di SMK kita ini akan kita buat lebih awal ya di akhir Maret. Kenapa? Pertimbangannya itu yang pertama karena di bulan April nanti kelas 12 itu di minggu ketiga, di mana kalau kita melihat dari Domnisnya minggu ketiga itu adalah bersamaan dengan pelaksanaan UTBK. Tahu nggak UTBK itu apa? Nggak tahu Bu. Nah, Apa itu Bu? semacam seleksi untuk masuk perguruan tinggi. Oh. Meskipun sekolah kita ini adalah sekolah yang berbasis vokasi kejuruan, Iya. tapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa kakak-kakak kelas kalian ini juga ada yang punya minat untuk melanjutkan Kuliah. sekolah, kuliah Iya. gitu ya. Nah, mereka ini juga harus diakomodir. Mereka juga butuh waktu untuk mempersiapkan diri supaya mereka juga siap untuk mengikuti UTBK. Dan UTBK itu dilaksanakan di minggu ketiga. Itu alasan pertama. Jadi supaya ada waktu untuk kakak-kakak kelas kalian yang akan melanjutkan itu bisa belajar dulu. Kemudian alasan yang kedua, di minggu ketiga bulan April 2025 sekolah kita itu juga mendapat amanah yang luar biasa. Apa tuh? Nah, amanahnya itu adalah sekolah kita dipilih untuk menjadi penanggung jawab lokasi untuk pelaksanaan lomba kompetensi siswa tingkat provinsi. Wow. Nah, itu pastinya membutuhkan ini ya, waktu juga Iya, ya, 3 pasti. hari di sekitar tanggal 21, 22, 23 April ya, kalau tidak ada perubahan di sekitar tanggal itu. Jadi itu alasan kedua. Pertimbangan ketiga, dan ini juga urgent banget ya, karena kakak kelas kalian ini banyak yang sudah diminta oleh industri. Wow, hebat. Itu ya keren kan kakak-kakak kelas kalian. Nah, itu dari dunia industri itu sudah beberapa bulan yang lalu sebetulnya meminta untuk kapan nih kelas 12 ini selesai ujiannya. Karena kita membutuhkan tenaga mereka untuk direkrut menjadi tenaga kerja. Jadi kita nggak perlu berlama-lama untuk menahan mereka gitu. Jadi untuk pelaksanaan PSAJ-nya kita nanti akan sedikit ajukan di akhir bulan Maret. Tentu saja kita nanti juga akan menyampaikan ini melalui surat tertulis kepada cabang dinas pendidikan. Enak ya jadi SMK belum lulus aja udah direkrut Iya, ya. udah direkrut. Makanya harus bangga menjadi bagian dari SMK. Bangga menjadi bintara. Nah, mungkin Pak Najib dan juga Bu Aulia punya tips nih untuk para siswa-siswi seperti kami supaya bisa tetap produktif dalam belajar saat berpuasa. Nah, ini kayaknya yang lebih pas jawab itu. Nah, ini ada di sebelah saya ini ada Pak Najib ini. Iya. Ya, gimana, Pak? Kalau mengenai tadi yang telah dibahas ya, mengenai tidurnya orang yang berpuasa itu adalah Iya. ibadah. Wow, Jadi, tidur aja ibadah ya Pak. seperti itu jangan Tapi itu juga diartikan. perlu diluruskan Nah, ya. betul. Jangan diartikan bahwa saya tidur saja sudah ibadah. Ngapain kita repot-repot? Jangan seperti itu.
Jadi itu pemahaman yang memang menyesatkan seperti itu ya. Jadi kalau kita tidur aja sudah bernilai ibadah, apalagi kita melakukan kegiatan yang produktif seperti itu. Jadi malah akan semakin berlipat-lipat pahalanya, ibadahnya, juga nanti balasan yang diberikan sama Allah itu. Jadi apalagi yang berkaitan dengan belajar tadi ya, belajar, mencari ilmu, kita mutola'ah atau yang namanya kita pelajari apa yang telah diberikan Bapak Ibu guru di sekolah, kita melatih skill kita, apa yang belum kita kuasai, itu luar biasa. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis itu, kalau kita mau belajar di bulan puasa, satu telapak kaki kita yang kita berjalan dari rumah kita ke sekolah itu bernilai sama dengan mendapatkan satu Lailatul Qadar. Satu telapak kaki kita untuk mencari ilmu begitu itu bernilai satu Lailatul Qadar. Semakin jauh rumahnya, Lailatul Qadarnya semakin banyak. Ya, kan keliling dulu ya. Nanti keliling mampir ke sana, bukan seperti itu. Jadi niat kita memang benar-benar untuk mencari ilmu. Makanya kita perlu berlomba-lomba ya. Bulan Ramadan dengan kegiatan yang produktif. Semakin semangat. Iya. Kita nggak pernah bisa menjamin hidup kita itu akan sampai berhenti di usia berapa. Jangan nanti terus, alah aku stik nom kan gitu ya. Udah usia saya kan masih 17, 18, siapa sih yang tahu ya usia kita batasnya sampai usia berapa. Mumpung kita masih diberi kesempatan, nah berarti isi sebanyak-banyaknya dengan hal-hal yang positif ya, apalagi bulan Ramadan itu kan datangnya hanya satu kali dalam satu tahun dan mudah-mudahan kita bisa terus ya bisa menyambut bulan Ramadan khusus dengan niat yang ikhlas ya, kemudian juga bisa mengisinya dengan ya itu tadi yang disampaikan Pak Najib yang positif. Nah, Bu, Bapak mungkin ada bocoran nih Pak, kapan nih kita bisa pondok Ramadan? Iya, kita sangat menunggu-nunggu pondok Ramadannya sih Pak sebenarnya. Iya, pondok Ramadan kalau masalah penjadwalan tetap nanti yang merilis akan tetap Ibu Guru. Apa nih Bu? Nanti rencana kita karena ini masih kita menunggu beberapa informasi juga Bu ya, yang dari aturan dari provinsi dan sebagainya. Kita juga banyak agenda yang harus dijadwalkan di sekolah kita. Jadwal kita ini masih kita godok ya, barusan kita diskusi sama Bu Aulia masih belum kelar juga, tapi yang jelas pondok Ramadan di sekolah kita itu ada begitu ya. Oh gitu. Ya, betul. Jadi belum tahu dong Bu kapan. Ya mesti kita keep dulu ya. Kita keep dulu. Yang pasti ada ya, yang pasti ada. Nah Pak, tadi kan kita bicara tentang pondok Ramadan nih Pak. Kan kata Bu Aulia belum, dikip dulu ya. Nah, mungkin ada nih Pak rencana apa yang akan direncanakan tentang pondok Ramadan ini? Kan tahun lalu itu tentang masih kaji. Nah, tahun ini tentang apa sih Bu, Bapak? Ya kali sepil aja ya. Iya. Soalnya Bu, kemarin itu pas jadwalnya Pak Najib di kelas saya, kata Pak Najib gini, Ben, lek pondok Ramadan itu kalian nginep ya, gitu Bu. Itu bagus Ibu. Tadi kan sudah sempat ini ya, saya sampaikan di depan. Salah satu bentuk kegiatan pembelajaran selama bulan Ramadan itu salah satunya adalah pondok pesantren kilat gitu. Jadi bisa ini ikut merasakan secara langsung auranya tinggal di pondok itu seperti apa, pembelajaran apa saja yang bisa didapatkan selain dari guru agama yang ada di sini. Pastinya itu kan pengalaman yang luar biasa juga ya Pak. Betul, banyak sekali pembelajarannya. Senang kan? Enggak sih Pak.
nggak bisa PKKP 1 hari. Ya untuk sepilnya ya, tapi untuk record saja ya. Iya. Jadi sesungguhnya memang untuk tahun ini setelah kami pertimbangkan, kita musyawarahkan dengan kuliah dan pihak manajemen sekolah yang lain, itu sepertinya tidak memungkinkan Ibu untuk kita laksanakan pesantren kilat di Ramadan 1446 Hijriah tahun ini. Tapi itu nanti akan menjadi program selanjutnya, berkelanjutan yang nanti mungkin kita gagas lebih matang lagi. Gitu dong. Jadi kita tetap laksanakan di sekolah. Loh kok Soalnya kalau nginep itu kayak kita bingung Pak, pasti kayak gawa sandangan, gawa apa. Ya belajarnya di situ juga. Bagaimana kita memanage diri kita, bagaimana kita bersosial dengan teman-teman kita 1 hari penuh. Itu nanti pasti akan jadi cerita yang akan terbawa sampai nanti. Betul. Kan kalau sih. mau bertengkar di sekolah, sore pulang kan nggak ketemu. Iya sih, iya. Tidur lihat, nanti bangun lihat lagi. Mungkin mau berangkat 1 hari penuh kan ya nggak mungkin. Iya. Pembelajarannya sangat kompleks saya rasa. Jadi pondok Ramadan tahun ini pasti cuma di sekolah aja ya Pak ya? Ya insya Allah ya. Insya Allah. Jangan dibuka. Iya. Nah Pak, ngomongin soal puasa, terus kan katanya puasa itu bulan penuh berkah, bulan suci. Terus apapun yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya. Dan katanya nih Pak, kalau bulan puasa ini kan setan-setan itu dikurung. Dan kan kalau ini kan bulan puasa ya Pak. Nah, jadi setan-setan itu pasti masih berkeliaran gitu kan ya. Kalau kata kasarnya Bu, maaf ya. Terus kadang kita tuh malas atau apa. Nah kalau bulan puasa, kalau kita malas itu apakah penyebabnya dari setan itu sendiri yang belum terkurung atau dari kita? Memang sialan itu setan ya. Memang kalau redaksi hadisnya itu lalas insya Allah ya. Iya. Suatu hadis syaiton itu walulikotil abwab benar, setan-setan itu akan dibelenggu dan pintu-pintu neraka akan ditutup, wa futihatil abwab jannah. Dan semua pintu surga itu dibuka. Jadi redaksi hatinya seperti itu. Tapi dalam hal ini banyak sekali keterangan-keterangan yang disampaikan ulama bahwa hadis itu bisa mempunyai 2 makna gitu. Yang pertama itu memang hadis itu bermakna hakikatnya memang seperti itu. Ya memang dibelenggu setannya. Jadi memang dibelenggu. Jadi gitu memang. Tetapi setan itu kan bukan promotor utama untuk kita melakukan maksiat. Jadi seperti itu. Iya. Penggerak utama untuk kita melakukan maksiat. Jadi kalau kita maksiat, ojo cuma menyalahkan setannya saja. Kasihan kalau setan itu disalah-salahkan. Itu biasanya bisikan setan, kon gini. Nah, iya. Tapi sekali-kali ya, jadi diri kita itu juga disalahkan. Jadi jangan ya saya luruskan di sini mumpung ada podcast ya. Perempuan itu selalu benar juga. Itu juga perlu kita kaji ulang gitu sepertinya di pesantren kilat itu ya. Jadi yang mendorong kita untuk berbuat baik, berbuat buruk itu kita diberi potensi sama Allah, itu yang namanya nafsu. Nafsu wa masawah kalau dalam surat As-Samsi. Nah itu wa nafsu wa masawah. Kita ilhamkan nafsu kepada manusia. Alhamdulillah ujurha wa taqwaha. Yang dimana nafsu itu masing-masing kita itu punya nafsu yang diberi bekal potensi melakukan kebaikan dan potensi untuk melakukan keburukan. Setan itu cuma ngompor-ngompori saja. Gitu. Kalau sudah melakukan keburukan, setan itu sama Allah itu sangat takut loh setan itu. Bahkan kita kadang nggak takut sama Allah, lebih takut
ke pencuri mungkin ya, ke pencuri atau kalau kita lebih takut ke musuh kita. Tapi kalau setan itu sangat takut kepada Allah. Ya, cuma ngompor-ngompor gitu, cuma anu. Jadi semua tergantung iman kita sendiri ya Pak. Apinya masih ada yang dibelenggu, tapi ada yang mengatakan bahwa dibelenggu itu bukan makna secara hakikat. Jadi majas itu setannya itu kalau bertemu dengan orang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dia seperti terbelenggu, nggak mampu menggoda. Jadi lemas mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi maksudnya bukan kayak di penjara gitu ya kan? Ada yang meriwayatkan seperti itu. Oh gitu. Jadi jangan aman-aman ya. Saya puasa bebas dari maksiat gitu. Tetap kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Karena nafsunya itu ada di diri kita. Bukan bagaimana kita bisa memanage diri kita, mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita, sehingga pada saat puasa itu yang isinya itu ya hanya segala sesuatu yang kita niatkan untuk ibadah kan gitu. Harapannya nanti pada saat puasa selesai itu masih berlanjut sebagai kebaikan yang terus berkelanjutan setelah puasa. Makanya namanya Idul Fitri, kembali suci. Dan puasa itu dalam rangka mensucikan fitrah kita. Oh iya. Ya, karena nafsu itu ketika diciptakan dia itu nggak mau tunduk kepada Allah. Allah bertanya, ya nafsu, wahai nafsu, man anta wa man ana. Siapa kamu, siapa saya? Iya. Kalau nafsu menjawab, ana wa anta. Saya dan kamu Allah adalah kamu. Oleh karena itu sama Allah dibakar di api neraka selama 1000 tahun. Ditanya lagi, mana wa ma anta, siapa saya, siapa kamu, anta, anak. Tetap seperti itu. Dibakar lagi 1000 tahun, baru yang ketiga kali dibakar di neraka yang pembakarannya itu menjadikan lapar. Namanya narulju. Nah, kalau dalam kitab Durat Nasihin itu narulju. Jadi neraka kelaparan. Oleh karena itu, puasa adalah syariatul qadimah. Puasa itu memang sejarahnya sangat panjang, mulai Nabi Adam sudah ada. Bahkan orang yang mau berpuasa itu nanti akan mendapatkan kemuliaan yang pasti dari Allah. Dari Allah. Itu. Jadi syariatnya mulai Nabi Adam, nenek moyang kita itu kan kenalnya ada poso. Iya. Poso. Iya. Lah itu pasti sakti kan lewat nenek moyang kita. Dan itu memang nyata. Orang yang salah saja berpuasa bisa sakti mandraguna mungkin kalau bagaimana kita siswa-siswi SMK Negeri 1 Turen puasanya top jos, amin, belajarnya top jos, semoga saja. Insya Allah 99,9% nggak mungkin kalian nggak akan menjadi orang yang sukses. Amin. Tapi tetap tidak boleh berhenti hanya di bulan puasa. Ya, jadi hikmahnya tetap harus dibawa sampai kapanpun. Nah, Pak Najib, Gimana? kan dalam bulan Ramadan ini ada yang namanya tuh malam Lailatul Qadar nih Pak. Dimana malam ini tuh malam yang ditunggu-tunggu, malam yang istimewa sekali bagi umat Muslim. Betul. Mungkin Pak Najib bisa menjelaskan apa sih keutamaan dari malam Lailatul Qadar ini dibandingkan dengan malam yang lainnya, Pak? Betul. Malam-malam biasa. Iya. Jadi yang saya sampaikan tadi ketika keutamaan orang yang mencari ilmu di bulan puasa lebih baik dari Lailatul Qadar. Jadi bagaikan lebih baik mendapatkan pahala Lailatul Qadar tadi ya. Itu kan bagaikan itu tidak sama. Iya. Bagaikan itu tetap tidak sama. Tidak sama. Jadi Lailatul Qadar itu kalau kita yang pertama ketika kita menyambut bulan Ramadan itu kita wajib harus senang, itu saja dulu. Semua warga SMK Negeri 1 Turen gitu ya harus wajib senang kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang penuh berkah, rahmat dan ampunan dari Allah. Itu namanya bulan Ramadan. Karena Rasulullah itu pernah bersabda,
Man farika bi duhuri Ramadan haruma jasaduhu ala niran. Barang siapapun bagaimanapun keadaannya yang senang kok kedatangan bulan suci Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan dibakar di api neraka. Masya Allah. Senang saja, makanya harus senang. Kalau nggak bisa senang, ya disenang-senangkan, harus itu. Kita senang berpuasa. Iya, senang datangnya bulan Ramadan. Dan untuk Lailatul Qadar tadi, nah korelasinya apa? Bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama al-asl fil awal, 10 hari pertama, al-asl fil tsani, dan yang ketiga. Bulan yang pertama itu namanya 10 hari pertama itu namanya Yaumur Rahmah. Bulan rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah. Yang kedua Yaumul Maghfirah, bulan ampunan dari Allah. Dan yang ketiga ini Yaum Itqu Aninar, yaitu bulan kita semua dibebaskan dari api neraka. Dan Rasulullah ketika di bulan 10 hari terakhir itu sangat memaksimalkan, bahkan di 20 banyak hadis meriwayatkan 23 malam 23 sampai habis Ramadan Rasulullah tidak pernah pulang ke rumah. Itu termasuk turunnya Al-Quran itu juga. Nah itu waktu nuzulul Quran. Itu setelah menyendiri beribadah kepada Allah. Nah, terakhir nih untuk Pak Najib dan juga Bu Aulia, mungkin bisa memberikan tips untuk anak muda di luar sana supaya tidak bermalas-malasan puasa nih. Ini masih muda juga kan ya? Pak Najib juga masih muda. Saya masih muda. Ya. Saya menolak tua ya. Semangatnya maksudnya. Semangatnya. Kalau umur, oke, Bu Aulia dulu mungkin. Tipsnya itu tadi ya, kalau Pak Najib tadi kan menyampaikan bulan Ramadan itu kita kedatangan tamu yang istimewa. Jadi kita perlu untuk menumbuhkan sikap. Sikapnya itu apa? Sikapnya itu adalah menunggu tamu istimewa. Ya, menunggu tamu istimewa itu kan berarti harus disambut dengan upaya maksimal. Apapun kita lakukan karena kita sudah kangen gitu ya. Ibaratnya kan gitu. Pernah kangen apa nih? Ini kangen. Cuma apalagi puasa bulan Ramadan 1 tahun cuma sekali ya kan. Itu makanya jaga itu supaya tetap selalu harus kita munculkan ya. Misalkan kita nggak pernah ketemu orang tua kita karena orang tua kita jauh gitu ya. Kemudian ada kabar bahwa orang tua kita mau datang nih, mau jenguk kita. Nah itu kan keuangannya sudah memuncak. Nah itu yang harus kita jaga, kita tumbuhkan di hati kita supaya kita bisa maksimal menyambut orang tua kita. Ibaratnya kan gitu ya. Orang tua yang sudah lama nggak ketemu. Apa yang perlu kita persiapkan? Nah itu semuanya kita ibaratkan nanti pada saat bulan Ramadan kita kedatangan tamu yang mulia. Nah itu persiapan harus sudah dimulai dari sekarang ya, supaya nanti pada saat hari H bulan Ramadan itu kita stamina sudah oke, sudah optimal, jadi sudah bisa kita isi full power untuk betul-betul beribadah. Tapi jangan lupa ibadah itu juga tidak hanya rutinitas kita sholat gitu ya Pak ya. Ilmu itu tadi. Jadi kalian tadi itu tadi pembelajaran jangan liburnya penting banget. Berkegiatan sosial itu juga penting ya. Itu berinteraksi dengan keluarga, dengan sahabat. Nah, itu juga penting. Ya. Oke, itu aja dari saya, Pak. Oh iya. Mungkin dari Pak Najib? Kalau dari saya, jadi untuk anak-anak remaja ya, untuk pemuda Indonesia mungkin ya. Jadi di usia sampean mungkin Dok ya. Jadi di usia kita itu memang kita kan percaya bahwa seseorang yang tidak pernah menanam, dia tidak akan pernah menuai, ya kan? Jadi usia kalian ini adalah usia untuk menanam. Sebelum kalian nanti akan menghadapi
mungkin ya kehidupan nyata, meskipun sekarang setengah nyata kan. Nyata Pak, ini nyata. Nanti kalian itu pada tahap tanam sebanyak-banyaknya perilaku positif, baik itu doa, terus puasa ditanam, puasa yang paling baik, doa yang paling baik, sholat yang paling baik. Di sekolah tanam belajar yang paling baik. Terus kalian ketika ada ujian, nilai yang paling baik, tanam itu semua yang baik. Masalah nanti itu kita gantungkan, kita serahkan Kepada Allah. Jangan pernah berharap panen kalau kita tidak pernah menanam. Dan yang dijanjikan Allah, percayalah bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kalau kita mau bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, pasti kita akan dijadikan orang yang paling beruntung, paling selamat, paling amin. Pahim tuh? Fahimna. Itu tanam saja yang banyak. Oke. Tanam yang serius. Oke, terima kasih Pak Najib, Ibu Aulia, sudah menyempatkan waktunya ke podcast kami. Oke, sukses selalu. Amin. Podcast Bintara. Podcast Turenman Podcast SMKN 1 Turen. Suara kita, karya bersama. Nah, buat kalian nih guys, ini tadi kan udah di-spill dikit kan ya tentang kapan kita libur, terus juga tentang Pondok Ramadan juga. Stay tune terus ya guys. Nah, dengan saya Arista Dayani dan saya Dinia Mulyani, kami pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.